saya bisa nggak sih jalanin prudensial waktu itu ya di luar kondisi ya, maksudnya banyak kondisi yang membuat akhirnya saya tetap harus mau nggak mau langsung dekat aja sama Hendra dan langsung dekat sama prudensial karena udah nggak ada pilihan lain secara bisnis. Waktu itu juga ada musibah, papa sakit segala macam. Mungkin uang yang dikumpulin 11 tahun itu habis cuma dalam waktu sekitar 15 hari buat biaya rumah sakit. Mulai dari asuransi, nah mulai kenal asuransi di situlah di 2011 tahun itu ya. Nah di 2012 awal saya ketemu Pak Hendra, saya cuma nanya, saya bisa nggak sih jalanin bisnis ini gitu kan. Kamu kan lihat saya kondisinya kayak gini nih, ngomong juga nggak lancar, mau ketemu orang juga mau ketemu siapa gitu. Rasanya kalau disuruh nawarin asuransi itu, ya waktu itu mikirnya sih itu jijik teman-teman ya, ih mesti jualan asuransi gitu ya. Jijik ya, rasanya itu udah itu jijik lagi ya. Tapi saya cuma lihat kondisinya Pak Hendra naik terus gitu. Jadi saya bisa nggak sih kalau orang kayak saya gini, udah orangnya diem, nggak suka ngomong, pemalu, bisa nggak jalanin bisnis ini? Dia bilang kan bisa gitu, cuman ya harus meluangkan waktu gitu. Dia cuma bilang bisa kasih waktu sehari berapa jam buat prudensial. Saya bilang kan cerita jam kerja dari jam segini sampai jam sekian. Dia bilang abis itu masih bisa nggak? Ya bisa lah gitu. Dia cuma minta sehari ketemu satu orang teman-teman. Bisa nggak pulang kerja cari ketemu satu orang? Saya sebetulnya nggak yakin juga bisa ketemu satu orang setiap hari teman-teman. Tapi saya udah langsung jalan saja gitu. Pokoknya kalau sampai akhir tahun saya bisa promosi unit manager, saya resign dari tempat kerja. Saya bilang itu sama Pak Hendra. Karena saya dalam hati sendiri saya juga nggak yakin bisa jadi unit manager. Nggak ngerti caranya gimana. Jualan juga cuma bisa ya rekening AB. Waktu itu diajarin rekening AB. Tapi ya udah saya ikutin aja arahannya dari itu. Setiap hari ketemu satu orang. Tapi menurut teman-teman mungkin nggak saya setiap hari ketemu ada bolongnya kan? Pasti ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, kenapa? Kalau ada bolongnya apa yang bakal? Bolong saya telepon sama Anda. Kayaknya deal kita batal. Kenapa hari ini saya bolong nggak ketemu orang? Kan dia jamin saya naik tidak kalau setiap hari ketemu orang. Terus dia cuma bilang datang aja ke rumah. Saya kan juga orang gitu. Datang aja ke rumah gitu. Jadi pokoknya setiap kali saya gagal ketemu orang, malam saya mampir ke rumahnya. Oh. Yang apapun yang dilakukan di situ ya pokoknya saya mampir ke rumahnya ngobrol lagi tentang belajar lagi cerita lagi. Berarti Bapak setiap hari harus luangkan waktu. Harus luangkan waktu. Either itu ketemu orang untuk prospek atau ketemu leader untuk belajar ya Pak ya. Ya. Padahal awalnya juga sama-sama ragu ya. Maksudnya bisa nggak saya sukses di Indonesia, bisa nggak saya naik nilai? Iya. Awalnya tetap merasa begitu ya. Merasanya kayaknya nggak mungkin lah saya bisa lah. Dulu saya disuruh presentasi rekening AB aja belajar dia sampai sebulan nggak bisa-bisa. Sebulan nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa sebagai rekening AB. Kenapa? Ya karena nggak biasa ngomong gitu. Kan diulang lagi, mungkin sampai Hendra mungkin sampai bosan kali ya. Nggak tahu dia bosan nggak pernah jadi diulang rekening AB terus. Padahal direktur ya Pak ya. Padahal direktur. Direktur. Tinggalnya aja direktur. Di dalam juga udah rontok semua. Sama lah teman-teman, intinya juga awalnya takut sih. Awalnya takut, nggak tahu gimana cara jalinnya. Kalau ketemu orang mesti ngomong apa. Saya sering prospek salah ngomong juga sering banget gitu ya. Saya sampai prospek berantem sama nasabah juga pernah. Karena saya pikirnya orang kalau orang yang mungkin kebawa pekerjaan di kantor ya, kalau ngomong nggak bisa kalah. Kita harus tekan terus sama bicaranya gitu. Nah itu saya juga lakukan. Sama siapapun juga pokoknya saya ngomong banget ya. Tapi Pak Hendra bilang nggak bisa gitu. Dibalik semua deh, pokoknya apapun dia ngomong iya. Awalnya nggak terima banget teman-teman ya. Kadang-kadang ada orang ngomong oh prudensial jelek, oh prudensial asuransi itu penipu. Saya pernah gitu juga gitu. Wah nggak terima teman-teman ya. Karena itu harga diri saya kerja di sini loh gitu kan. Tapi ya akhirnya diajarin sama leader pelan-pelan kita nggak boleh atau nasabah seperti itu yang harus kita rendah. Oke. Jadi sama ya Pak ya. Sebenarnya awalnya takut ya mau atur waktu juga pasti masih ada bolongnya juga ya. Jadi mau itu tapi masih ada bolongnya. Teman-teman ada yang sama? Sama ternyata ya. Oke, boleh Ibu Lida sekarang. Ibu dokter, waktu itu tantangannya apa nih? Kalau dokter datang ke orang berprospek ya. Lah, kok dokter jualan asuransi? Nah, gimana tuh waktu itu? Boleh cerita? Jadi waktu dulu kan waktu pertama ini kan saya sebenarnya orangnya aslinya nggak
orang tuh juga nggak senang. Lebih sering periksa orang ya? Iya, kalau dokter kan kita tinggal nunggu orang datang misalnya gitu kan, terus kita menjelaskan ya sesuai penyakitnya gitu. Katanya ya saya tanya, tapi orangnya udah datang duluan juga kita yang nyamperin gitu kan. Terus dari itu dulu terpaksa jadi ngomong awalnya karena buka klinik, jadi saya harus promosi klinik kan awalnya. Terus dari itu karena ikut join Provinsia juga, jadi ya itu coba-coba pertama sih saya cobanya nggak ke teman dulu, nggak ke teman, nggak ke pasien, ke keluarga. Karena kan Coba ke keluarga. jadi datangnya ke keluarga dulu, karena kan udah teman-teman. Cuma memang banyak sih yang nanya, ngapain? Jadi waktu pertama banyak juga sih yang nanya ngapain udah jadi dokter malah jalan sini gitu. Saya kalau bilang ya apa coba aja, tapi dalam hati sih ya gimana ya udahlah jawab aja lah gitu. Jawab aja begitu ya. Terus awal-awal juga prospeknya mungkin nggak urutan kayak teknik AB gimana ya, pertama kayak gimana keluarga. Jadi banyak ini mau nih buka asuransi gitu. Awalnya begitu banyak kan. Terus banyak dibantu juga sama ibu saya kan. Jadi dia banyak ngajarin, ini kalau cara presentasi begini, caranya begini. Karena dulu ini jangan gitu juga ya, karena dulu kan saya ngajar, terus jadi itu ada klinik, ada praktek juga. Jadi nggak sempat mainin ke kantor. Jadi hampir nggak pernah ke kantor sebenarnya. Yang ngajarin saya itu praktek, apa yang ada di kantor itu diajarin. Oke. Jadi awalnya tantangannya Ini ya grogi juga ke keluarga. grogi ya. Iya, maksudnya ngomongnya. Ada beban juga gitu. Iya. Ada beban juga. Ya, karena pasti ditanya ngapain dokter. Jualan begini gitu. Pasti ya teman-teman ya. Gitu. Nah, sekalian aja nih Bu Dinda pertanyaan berikutnya. Ibu join tahun berapa? 2011 kan ya, 2011. Sekarang posisinya senior unit manager teman-teman ya. Nah, ibu sendiri dari pertama join waktu 2011 awalnya cobanya iseng doang, mau coba-coba doang ya. Sampai hari ini pandangan ibu ke bisnis Prudential ini gimana? Jadi waktu pertama join itu memang saya coba-coba jadi karena mau bikin policy buat pribadi. Jadi agent 2011 itu waktu itu saya masih ada klinik, masih ngajar sampai 2013 baru full time. 2013 full time artinya apa? Jadi kliniknya udah tutup, terus saya ngajar lagi. Udah tutup dan nggak ngajar lagi. Jadi sekarang dokter full time di Prudential. Oke, boleh kasih foto ya. Jadi sudah sampaikan yang di belakang-belakang tuh, udah move on dari masa lalu itu ya. Ya, jadi waktu itu sebenarnya memutuskan full time bingung juga gitu, maksudnya iya gitu. Ya galau. Terus dari itu karena liga saya juga nggak maksa nih, nggak yang harus full time itu enggak. Cuma waktu itu saya posisinya memang saya lihat juga dari leader ya, maksudnya lihat waktu dia 2011 ketemu saya kan masih pakai motor, belum ada mobil. Terus dari itu depannya udah beli mobil, kalau depannya lagi ganti mobil. Jadi saya lihat ya bisa ya gitu ya, ternyata yang di hasil dari jenjang karir beberapa juga bener gitu kan. Ada buktinya ya gitu. Ada buktinya. Terus dari itu saya kan sebenarnya dalam 2 tahun itu kan coba-coba, jadi nggak fokus ya. Nah tapi dari income dari sini dibandingkan dengan income waktu ngajar sama dari klinik itu lebih bagus kan gitu. Coba-coba dong tuh. Iya, padahal waktu itu masih pisang gitu. Jadi kalau lihat kok income-nya yang pisang masih lebih oke dibandingkan yang Pasti. Iya, padahal yang pas. Jadi kenapa nggak dicoba diseriusin? Gitu waktu itu kita beli terus memang kliniknya kita lanjut ya tidak ya di Indonesia. Kalau orang sekarang sih memang ini ya tadi ya benar-benar yang dijelasin Pak Landa itu wow gitu, benar-benar eksponensial. Benar-benar eksponensial ya. Apa yang ditawarkan Prudential eksponensial dan ibu lihat sendiri buktinya dari ibu. Dari leader saya lihat juga. Oke, boleh kasih aplaus ya buat leader ya, dan akhirnya ditutup kliniknya demi jalani Prudential ya. Sekarang saya tanya sama Pak Mulyadi, join waktu itu dari kapan? Agustus 2015. Agustus 2015. Sekarang bulan apa? Agustus baru 1 tahun ya?
1 tahun jadi agent. 1 tahun jadi agent. Oke, selama 1 tahun ini jadi agent, apa Pak pandangannya tentang bisnis prudential yang Bapak tangkap setelah ini sampai sekarang? Awalnya sih Awalnya kayak gini. kemudian bisnisnya kita nggak banyak. Ternyata nyata hasilnya Pak. Ya, bisnisnya nggak banyak, kitanya yang banyak. Oh gitu. Jadi kenapa nggak sukses di awal waktu itu coba-coba karena main-main gitu. Kalau bisnisnya sih luar biasa sih, kita mau katakan tidur aja dibayar. Tidur aja dibayar. Enak juga ya Pak. Tapi biasanya kita siap main-main. Pak selama 1 tahun itu benar-benar langsung jalanin serius nggak? Jujur aja sih nggak tahu. Kapan mulai serius? Selama 1 tahun ini. Kalau dibilang, malah saya sempat kalau bulan kita di bulan Agustus 3 bulan ini apa ya? Waktu udah mau habis. Waktu udah mau habis. Udah. Itu kenapa sempat ngerasa nyaman Pak? Ada komisi. Oh, ternyata memang benar-benar komisinya gede ya teman-teman ya. Oke, jadi pandangannya sebenarnya bisnisnya luar biasa ya. Jadi tadi Bu Linda bilang sebenarnya hasilnya eksponensial. Ya. Berarti Pak Mulyadi juga ngerasain. Ya, makanya bisnis sendiri jauh dulu bisnis sendiri biar dapat kelihatan di atas masih besar. Cuma hasilnya sih jujur aja Nggak kelihatan, lebih nyata yang ini. ya. Oke, menarik sekali ya. Oke, kalau Mas Rika, join tahun berapa Pak di Indonesia? September 2012. Sekarang agency manager. Wah, keren dong. Kasih plus dong teman-teman ya. Apa Pak pandangannya dari 2012 itu sampai saat ini tentang bisnis prudential ini? Saya sih prudential bisnis yang tanpa batas ya. Karena saya udah pindah tiga kali, tiga-tiganya saya dibatasi. Maksudnya saya nggak bisa menentukan sendiri kasusnya. Kalau kontennya udah nggak mau, ya udah selesai itu. Tapi di prudential kita bisa pilih sendiri mau sampai mana kita, mau sejauh mana kita kembali. Mau sejauh mana kita kembangin? Ya itu nggak ada batas. Nggak ada batasnya. Jadi kita mau tidur ya nggak apa-apa, itu tidur aja hasilnya gitu. Tapi kalau kita mau kerja, mau benar-benar ya bisa dibebas. Berarti worth it ya Pak ya? Worth it banget. Worth it banget. Pandangan Pak Subagio waktu itu mau full time dan berarti jenjang karir yang dikejar cepat karena Bapak tahu apa yang dikejar itu worth it hasilnya. Iya. Oke. Ya jadi Full time juga sebetulnya takut. Waktu full time saya takut ya. Waktu full time saya masih posisi masih UM teman-teman. full time tahun berapa Pak? 2013. 2013. Berarti setelah tahun join Pak Subagio berarti berhasil naik unit manager ya waktu itu? Ya, 2012 menjadi manajer, 2013 Maret saya full time. Full time? Tapi itu takut, sebenarnya takut sih. Benar-benar takut. Kenapa? Karena ini kan BU itu kalau kita 6-8 juta, saya lupa. Itu selama setahun waktu itu? Ya, 1 tahun. Nyoba sambil jalanin sambil kerja. Jadi ya ibaratnya cuma agent paruh waktu ya Pak ya? Ya, Extra time ya? Agent extra time. tapi pada saat itu pengeluaran saya udah gede banget. Anak saya udah 2. Ya pengeluaran mungkin sekitar 30 juta setiap bulannya. Jadi waktu resign itu saya juga udah berpikir bakal terus gitu, bakal turun, tapi terus buat biaya hidup. Tapi ya, saya lihat ke depannya kayaknya memang bisa dikejar. Jadi waktu itu saya diskusi agak lama juga dengan Pak Hendra waktu mau resign juga. Dia cuma nanya, kalau misalnya kondisi seperti ini bisa bertahan berapa lama? Saya bilang saya bisa bertahan 6 bulan. Sebetulnya saya bisa lebih sih, cuma saya bilangnya 6 bulan. Kalau enggak dia juga santai-santai pikirin saya teman-teman ya. Jadi saya bilang saya punya sekitar 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan saya harus bisa bangkitin paling nggak minimal pengeluaran dulu lah teman-teman ya. Nah ternyata tapi benar sih saya dituntut benar-benar agak meleset sedikit sih. Dalam 9 bulan saya bisa balikin lagi. Maksudnya saya nggak mampu lagi dalam 9 bulan. Untuk kebutuhan hidupnya Pak? Oh luar biasa. Berarti eksponensialnya terbukti lagi ya teman-teman ya. Ini tadi Pak Subagio bilang pengeluaran sebulan kurang lebih 30 juta. Dia sebulan bisa nabung 20 juta. Ya tebak sendiri aja deh berarti berapa ya. Ternyata dia mau tinggalin kerjaannya buat penghasilannya berapa di Indonesia? 67 juta.
yang antara 7 aja depan. Oh, ya. Nah, income segitu waktu itu 16 tahun kerja ya Pak ya? Itu ya. 16 tahun kerja, udah kelewat belum sekarang Pak? Udah. Udah dong ya teman-teman ya. 3 tahun kan udah kelewat ya Pak ya? Ini 16 tahun, saya kerja 3 tahun. Jadi saya waktu 13 tahun saya bapak. 13 tahun ya. Belum lagi nanti udah ya 9 tahun. Ya udah deh, jangan disesali ya Pak ya, udah lewat itu. Oke teman-teman ya, kasih plus buat 3 orang ini. Saya minta satu tipsnya teman-teman di sini ya, dari ibu dokter dulu mungkin ya, dari ibu dokter apa Bu ya. Ibu boleh nggak kasih tips atau pandangan singkat aja Bu buat teman-teman di sini yang masih part-time, yang masih baru join ya, yang kira-kira mungkin mereka galau di luar sana gimana hadapin market dan saingannya. Coba Ibu ya, kasih tips. Iya. Kalau dari saya sih ya, yang penting sih kita ikutin anak-anak leader sama itu, karena biasanya leader yang membuat kita kalau misalkan kita extra time, ya mau ya kita harus lebih banyak mengeluarkan tenaga sebenarnya, karena udah kesan kerjaan ya udah pekerjaan yang pertama dikerjakan ya kerja berbeda juga sama, tapi ya kerja dipercaya aja nanti pasti dari pro itu akan bisa menyamai atau akan lebih. Oke, jadi tipsnya yang penting deketin diri terus sama leader ya. Kalau masih part-time, kalau masih belum sepenuh hati, kalau masih galau, deketin diri sama leader, nanti baru bisa ngerasain yang eksponensialnya itu ya. Oke, terus kalau Pak Mulyadi boleh Pak selama setahun ini ngerasain sesuatu, nah berbagilah, kan tadi sampai ngerasain komisinya gede, nah kasih tahu lah sama teman-teman di sini. Ya proses sih benar sih, hanya Pak Leader, dengerin kata leader. Terus di sini tuh sebenarnya ada anak-anak sensor sih sebenarnya. Saya salah gitu aja. Kalau guru kita sensor udah Oke. ya maksudnya begitu sekali. Terus kenapa Pak mereka kira-kira nih, kan tadi Bapak selama setahun ini udah ngerasain komisi besar, udah ngerasain cipratan dari Prudential lah, ya kan? Tipsnya apa Pak supaya mereka juga ngerasain nih? Saya rasa sih kita udah di tempat yang benar ya, cuman kita tinggal tanya sih mau atau enggak. Tinggal kita aja mau atau enggak ya. Teman-teman, ini tadi kan Pak Mulyadi bilang setahun tapi udah ngerasain. Mau nggak kita lihat, kita tanya berapa nih yang udah dapat? Mau teman-teman? Mau? Tadi saya udah minta nih ya. Pak boleh bantu dibuka nggak? Nah, coba dong kasih bukti kartu AAJ ini ya. Kartu AAJ ini ada. Ya, joinnya tahun berapa? 2015 ya. Agustus 2015. Pas foto aja nggak pas tuh. Gak apa-apa ya, jangan mungkin. Diedit ya, diedit agak siwar dikit jadinya begitu Pak. Yang penting komisi tetap masuk ya. Komisinya berapa? Nah, berapa tuh teman-teman? Bulan apa tuh? Juni 2016. Berapa? 23 juta teman-teman ya. Boleh kasih apa? Joinnya Agustus ya. Bulan Juni dia terima komisi 23 juta. Ya, yang ini ya 23 juta. Ini yang dikenakan 12 juta. Ya, oke. Ya, ada lagi Pak? Ada lagi? Jangan-jangan cuma sekali nih dia dapat ya. Enggak nih, Juli 23 juta juga ya, tiap bulan dapat 23. Ini bulan Agustus tetap dapat 23 juta juga. Kasih apa sih teman-teman ya? Bukan cuma sekali. Ya, kita kasih lihat. Ini September dapat 23 juta juga. November perbaiki paspor. Ya. Jadi 23 juta itu setiap bulan teman-teman ya, bukan cuma sekali atau 2 kali. Ini nih yang bikin kamprecon ya. Belum setahun udah bisa beli mobil. Kasih apa sih lagi dong ya? Belum setahun udah bisa beli mobil. Gitu Pak rasanya. Enaknya begitu. Ya makanya saya bilang bisnisnya sih udah tepat.
bisnisnya luar biasa karena kita yang main-main ya. Nah itu nampak juga tuh. Ya. Oke, buat para student itu kasih tipsnya Pak. Ini udah sampai di AM nih. Ya, Bapak udah sampai di AM. Kasih tipsnya dong. Gimana buat teman-teman juga bisa jadi AM juga Pak? Tipsnya simpel gitu teman. Sebenarnya bisa diceritain banyak, tapi saya simpelnya gitu. Jangan sampai ada pistol atau telepon dari kita. Jadi kalau bisa kita yang telepon itu teman. Jadi jangan sampai leadernya telepon, apalagi sampai pistol, apalagi sampai ada telepon yang dijawab dari leader. Itu tugasnya sih. Dulu saya setiap hari saya telepon leader saya. Jadi setiap kali saya ketemu orang atau nggak ketemu orang, setiap hari, setiap aktivitas saya telepon leader saya. Kadang sampai jam 10:30 malam diajak ketemu dia mau teman-teman. Nah teman-teman di sini kayak pernah dengar cerita itu kan bukan syukur barbershop ya. Jadi kita lagi masuk ke barbershop kedua ya, ada satu teman itu hamba Tuhan. Dia lagi cerita karena biasa kalau hamba Tuhan ketemu orang pasti ceritanya selalu tentang kebaikan Tuhan. Nah waktu itu tukang gunting rambutnya dia kesel. Dia kesel bilangnya apa? Tuhan itu nggak ada di dunia ini. Kalau ada Tuhan, kenapa ada orang yang susah? Kenapa ada orang yang menderita? Kenapa dia nggak tolong orang yang menderita? Nggak bisa jawab, sebenarnya hamba Tuhannya nggak bisa jawab. Akhirnya dia jalan ke depan. Dia ke depan terus langsung melihat ada pengemis yang rambutnya gondrong panjang. Jadi dia dapat ide. Dia langsung ganti pengemisnya bermasuk. Ternyata di dunia ini nggak ada tukang dukun. Bilang gitu. Terus tukang dukunnya pintar banget jawab, bukan nggak ada. Saya tukang dukun. Nah kok masih ada yang rambutnya panjang? Terus dia bilang bukannya nggak ada tukang dukun, tapi karena dia nggak mau datang ke saya. Kalau dia mau datang ke saya, pasti saya potong rambutnya jadi rapi. Oh berarti sama. Ada orang-orang menderita, ada orang-orang yang sengsara, akhirnya tidak mau datang ke Tuhan. Nah sama, kenapa di Bukit itu ada yang sukses sama ada yang nggak sukses? Nah kalau yang sukses, dia mau datang ke leadernya. Tapi kalau dia menghindari leadernya, berarti dia menjadi. Salam super Pak. Salam super ya. Oke teman-teman, kalau udah AM sama SMM nggak usah ditanya lagi lah ya, income-nya berapa, apa yang dia punya, bener nggak? Ya? Udah deh, kasih aplaus lagi buat 3 teman kita ini ya. Buat ibu dokter kita, buat Pak Ibu Dewi ya. Kasih aplaus lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi, terima kasih Pak Subekyo ya. Mereka semua luar biasa ya. Mulai kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Teman-teman sudah lebih terbuka ya. Jadi di luar sana memang ya yang namanya kegalauan, yang namanya rasa aduh gengsi, malu, takut, pasti semuanya ngalamin, bener gak? Ya, semuanya mengalami hal yang sama. Dan tapi tetap teman-teman ya, industri asuransi apalagi Prudential itu wadahnya sangat besar. Apa yang kita tawarkan sungguh besar ya. Tinggal kitanya mau mendekat atau enggak, tinggal kitanya mau jemput bola atau kitanya mau diam aja ya. Itu dulu teman-teman acara kita. Teman-teman bisa enjoy ngobrol lagi sama leadernya, bisa ngobrol-ngobrol cicit sama teman-teman kiri kanannya ya. Acaranya kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu dan sukses untuk kita semua.